semua. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas suatu hal yang mungkin bagi kita tuh kadang kita suka untuk gak mau bahas ini. Karena kita ngerasa kayaknya kalimat akhir zaman tuh udah familiar banget kan buat kita yang tiap hari scrolling atau ketika kita datang ke kajian, bahasan tentang akhir zaman tuh cukup familiar di telinga kita. Tapi di sini kenapa aku mau bahas masalah akhir zaman dan kiamat ini adalah karena aku mau kita sadar dan sama-sama untuk mulai melangkah hijrah bertaubat karena menurut aku seruan kebaikan ini emang harusnya kita sebarkan ke siapapun dan um, topik ini mungkin juga relate untuk kita bahas karena sekarang udah di penghujung tahun dan kita akan menyambut awal yang baru dan jeda dari tahun baru ke lebaran itu juga cukup dekat gitu kan. Dan kenapa aku mau bahas topik ini karena ini apa ya, keresahan sekaligus juga hal yang bisa kita renungin bareng-bareng. Dan topik ini menurut aku juga perlu banget untuk kita apa ya, bikin kita jadi overthinking dan setelah itu kita beraksi dengan kita taubat, dengan kita memperbaiki diri. Menurut aku sebagai orang yang lahir di tahun 2000-an awal, let's say 2001, aku ngerasa bahwa fase kehidupan ini tuh berjalan cepet banget. Apalagi after COVID, rasanya semua hal tuh udah nggak ternilai dengan apa ya, semua orang tuh kayaknya timelapse selama COVID. Kan kita karantina, kita lockdown, shutdown, apapun itu istilah yang kita pakai. Dan setelah itu, pergerakan manusia tuh rasanya makin agresif, makin ambisius. Tapi selain hal itu adalah, aku menilainya sebagai bentuk dimana, oke, alam ngasih tanda yang cukup besar dan patut untuk kita sadari, terlebih sebagaimana yang kita tonton di sosial media, di televisi, semua berita tentang bencana yang terjadi di Aceh dan semua 3 provinsi di Pulau Sumatera. Dan disusul dengan beberapa daerah lain juga mengalami bencana gitu kan. Tapi fokusnya hari ini adalah kita ngebahas tentang banyaknya kerusakan yang terjadi di alam semesta ini. Itu bukan dikehendaki 100% karena bencana, tapi karena ulah-ulah kita sebagai manusia yang gak pernah ngerasa puas, selalu ngerasa rakus sama yang namanya harta. Dan ketika kita punya jabatan pun, gak semua orang tuh bisa mendedikasikan sepenuhnya tentang yang disebut dengan amanah, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Dan kita semua tahu, sebagai seorang muslim, kita lahir itu untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi. Tapi yang terjadi apa? Kita lupa apa makna dari kepemimpinan itu sendiri. Apa makna dari tanggung jawab yang diemban oleh seorang pemimpin. Kita perlu untuk memaknai itu dan kembali kepada makna yang semestinya itu. Kalau di zaman Nabi dulu, kita selalu seorang pemimpin itu, seorang khalifah itu nggak cuma ngurusin urusan negara, tapi juga ngurusin urusan umat, ngurusin urusan agamanya. Dan di sini kita nggak ngomongin tentang apa ya, maksud aku adalah, oke, kita semua udah berada di sistem yang jauh dari kata semestinya. Kita ngomongin demokrasi, kita jauh dari demokrasi yang sesungguhnya ya, kalau ngomongin tentang demokrasi. Orang-orang yang punya tanggung jawab sebagai pemimpin, pejabat, pengurus negara, pengurus pemerintahan,
tapi mereka lupa untuk menjalankan tugas mereka sebaik-baik yang mereka bisa gitu loh. Mereka lupa bahwa mereka pun nanti juga akan dipertanggungjawabkan dengan bagaimana cara kepemimpinan mereka. Semua kita, nggak cuma yang jadi pemimpin, nggak cuma yang jadi gubernur, nggak semua yang jadi presiden, semua akan bertanggung jawab akan hal-hal yang emang waktu di dunia mereka diberi peran untuk itu. Dan kita sebagai orang Islam, kita pasti kenal istilah bahwa hablum minan nas, hablum minal alam, gitu kan, hablum minallah gitu kan. Dan uh, hubungan yang harus dijaga itu ya hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam. Dan apa yang terjadi sekarang ini adalah um, jauh dari kata itu, jauh dari kata penerapan itu. Dan aku merasa bahwa oke, kita tuh suka banget mengabaikan lingkungan gitu kan. Kita merasa bahwa hari ini kita bisa meraup untung sepenuh-penuhnya gitu kan. Tapi masalah nanti apa yang terjadi belakangan karena sifat agresif kita, sifat serakah kita, ya nanti dipikir nanti gitu kan. Nah, sekarang ini kita dikasih potret yang cukup masif gitu loh. Walaupun mungkin bisa ya dijelaskan secara keilmuan, tapi yang terjadi adalah aku mau ngomongin di perspektif agama. Walaupun disclaimer aku bukan ahli Al-Quran, ahli tafsir gitu kan. Cuman aku memaknainya sebagai orang awam dan aku seorang muslim gitu ya. Dan rentetan peristiwa yang terjadi, bencana yang terjadi, itu tuh seperti sinyal dan tanda-tanda bahwasanya kita udah terlalu kebablasan, kita terlalu merasa oke, dunia ini diciptain dengan segala isinya dan kita bisa memanfaatkan seheboh itu gitu kan. Tanpa kita sadari bahwa ya kita tuh semua makhluk hidup gitu loh. Dan kita harus menghargai itu agar kita hidup seimbang karena kita saling membutuhkan. Tumbuhan butuh kita, kita juga butuh tumbuhan gitu loh. Dan sebenarnya yang paling bikin kita marah adalah gimana sih pemerintah dalam hal ini harusnya bisa mengurus rakyatnya, nyatanya enggak. Tapi kita nggak lagi ngomongin itu, kita lagi ngomongin tentang renungan ini tadi ya. Di luar ada rumor bahwa oke, kalau di Aceh tuh beberapa tahun, mulai dari beberapa tahun yang lalu udah marak yang namanya udah marak masalah LGBT atau hal-hal lain lah, kayak ini tuh musibah karena kita untuk bla 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 gitu kan, isu-isu yang serupa kayak gitu. Tapi aku lebih melihatnya sebagai kalau juga ada yang lagi rame kan, rumah, ladang, sawah, perkebunan, mobil, apapun yang kita sebut dengan harta benda, apapun yang kita sebut dengan aset, pada akhirnya itu nggak ternilai lagi ketika yang maha kuasa tuh lebih berkehendak akan itu. Kita nggak pernah tahu musibah itu datang kapan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa memitigasi bencana-bencana yang untuk apa ya? Untuk setidaknya meminimalisir dampaknya. Dan itu mungkin saat ini kalau kita ngomong tentang mitigasi, kita minus gitu kan dalam hal itu juga. Dan dalam penanganan juga ternyata minus. Tapi kalau kita melihat lagi sebagai ini tanda-tanda alam adalah kita waktu SD atau mungkin SMP, kita dikasih pelajaran di mana 10 tanda-tanda kiamat besar gitu kan. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil gitu kan. Dan mungkin salah satunya kita pasti dengar istilah kalau banyak terjadi
bencana di mana-mana. Terus banyak banget berita-berita manipulasi, berita-berita bohong yang akhirnya mudah dipercaya oleh orang-orang. Lebih dari itu juga, kita kadang juga menormalisasi hal-hal yang sebenarnya itu salah. Sekarang kita lihat sendiri kan, gimana media sosial itu menyeleksi kita dengan cukup sulit. Dalam arti, karena kita sering melihat itu sebagai suatu hal yang oke, berita hari ini perselingkuhan gitu kan. Perzinahan. Pada akhirnya kita bakal menormalisasi itu karena kita kayaknya setiap hari dengerin berita itu gitu kan. Dan juga statement orang tuh based on knowledge yang kita punya. Dan kita juga tahu ya bahwa indeks pendidikan di Indonesia itu tuh nggak sebaik itu dan nggak semerata itu. Keresahan selanjutnya adalah bahwa anak-anak sekarang, anak-anak kecil, itu mudah akses sosial media, internet, semudah itu gitu kan. Karena anak-anak sekarang mungkin umur TK aja udah punya HP gitu kan. Dan ketika anak-anak ini terlalu dini untuk mengonsumsi hal yang sebenarnya nggak semestinya, itu secara sadar sebenarnya kita tahu kalau mereka belum punya, mereka tuh belum sanggup untuk menerima konten-konten yang dibuat oleh orang-orang yang dewasa ini gitu kan. Ini nggak lagi ngomongin tentang zina dan pornografi. Kita ngomong tentang lifestyle. Ketika mereka nonton orang-orang dewasa, orang-orang yang ya remaja, orang-orang yang udah jauh lebih stabil emosionalnya ketimbang mereka yang masih kecil tuh kan mereka cuma menangkap dan melihat gitu loh. Mereka belum bisa berpikir secara logis, mereka belum tahu realitas yang nyata seperti apa. Tapi ketika mereka melihat lifestyle yang ada di sosial media, mereka tanpa sadar membenarkan itu sebagai satu hal yang normal, satu hal yang wajar gitu loh. Jadi nggak heran kalau anak sekarang tuh baru kelas 3 SD udah pengen punya iPhone 17 gitu kan. Karena apa yang mereka lihat di sosial media gitu loh. Kesenjangan-kesenjangan yang harusnya kita rasakan itu menjadi suatu realita ketika kita besar, kita dewasa, itu udah terpapar oleh anak-anak ini. Jadi mereka mikir kalau, oh berarti kalau orang itu harus punya rumah yang mewah gitu kan. Rumah yang luas, rumah yang mereka lihat di sosial media gitu loh. Dan itu yang membuat pola pikir yang salah dan mereka terlalu dini untuk mengonsumsi hal yang nggak semestinya. Terus kalau untuk orang-orang yang remaja atau dewasa gitu kan, di masa-masa produktif, jadi konten kreator itu nggak salah gitu kan. Cuman nggak semuanya tuh edukatif, nggak semuanya tuh beneran inspiratif gitu loh. Tapi karena balik lagi, kesenjangan pendidikan di Indonesia, bahkan indeks pendidikan yang rendah ini membuat kita gampang percaya, gampang memakan omongan orang mentah-mentah, seolah kalau oke, sukses tuh gampang, sukses tuh harus dicapai pas kita umur 20, 21, 24 gitu kan. Dan kita jadi menilai bahwa semua hal tuh instan. Kita jadi ngerasa kalau perbandingan itu harus dimenangkan dengan hal yang cepat gitu loh. Kita jadi lupa sama proses itu akan panjang gitu loh. Bahwa selama proses itu tuh nggak seindah yang ada di video 15 detik, 30 detik, 1 menit, apapun itu gitu loh. Dan kita tuh nggak pernah tahu background orang yang sesungguhnya kayak gimana gitu kan. Tapi semua punya image yang mereka bangun sendiri di sosial media.
Dan itu yang membuat sebenarnya ngomongin tentang sosial media dan konten, itu tuh blurring gitu loh. Karena kadang kita akan menjadi versi diri kita yang sangat terbalik dari apa yang kita aslinya di kehidupan yang asli gitu loh. Di kehidupan yang realitanya tuh beda kadang kan, di layar sama di balik layar. Dan, mmm, orang juga kebanyakan ngejar populer, ngejar viral, dengan dalih bahwa oke, semakin semakin aku banyak yang tahu, semakin banyak juga orang yang bakal ter-influence dengan aku, otomatis aku punya nilai jual yang tinggi gitu kan. Banyak keuntungan-keuntungan secara finansial yang aku dapetin dari hal itu. It's okay, cuman kita nggak punya, kita nggak punya rasa untuk bertanggung jawab akan konten itu. Apakah kita tuh cuman jadi orang yang menyebarkan isu yang sebenarnya itu belum valid, kita berbagi argumen itu tuh seolah kita nggak mau ketinggalan, cuman kita nggak punya background yang semestinya untuk ngomongin itu. Dan itu yang membuat orang jadi nggak bisa memilah-milah mana yang harus diikutin, mana yang nggak harus diikutin. Karena kayaknya isi otak kita tuh jadi ngikutin apa yang lagi hits, apa yang lagi, ya kita merasa bahwa kita harus mengikuti apa yang ada di sosial media ini, apa yang lagi viral, apa yang lagi FYP, apa yang lagi dibicarakan, kita harus ada di situ tuh. Dan menurut aku itu yang keliru gitu kan. Karena alam bawah sosial media tuh sedikit nggak 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 selalu bermula dari suatu hal yang murni, suatu hal yang benar gitu loh. Tapi aku sangat appreciate banget sama orang-orang yang emang, mmm, menggunakan sosial media untuk benar-benar mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh untuk berbagi ilmu, untuk, eee, ya memberikan ilmu yang seutuhnya ilmu ya, bukan sekedar menggoreng suatu isu biar panas gitu kan, atau melebih-lebihkan suatu hal, atau intinya provokasi. Dan ya kita tahu sekarang eranya banyak banget buzzer gitu kan, dan 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 ya kita harusnya mulai melek dan sadar bahwa oke, ternyata bersosial media tuh harus sebijak itu. Sekarang tuh dulu di tahun 2013 kita baru kenal istilah yang namanya hoax gitu kan. Tapi kalau sekarang semuanya tuh sebenarnya hoax. Banyak banget kan hoax-nya, banyak banget kan hal-hal yang intinya provokatif, nge-brainwash kita demi kepentingan mereka gitu kan, demi kepentingan suatu kelompok, bahkan mereka yang melakukan itu sendiri pun dibayarkan. Dan itu yang sebenarnya membuat kita hari ini ada di era yang gak baik-baik aja sebenarnya. Dan kita, apa yang bisa kita lakukan ya, kita coba untuk berhenti deh, berhenti untuk melihat kehidupan ini seperti kehidupan yang ada di sosial media. Dan kita bisa memilah mana informasi yang edukatif, yang benar-benar kita harus pastiin kalau kita tuh dapat informasi yang akurat. Jangan gampang kegocek sama berita-berita yang sebenarnya cuma mau manas-manasin, atau berita pengalihan isu, atau kita digiring untuk ke, oke, hari ini kita punya pendapat kelompok A ini make sense gitu kan. Kemudian di 2 hari setelahnya ada argumen-argumen lagi, kita beralih, "Oh, oke, make sense juga nih kelompok B," gitu kan. Dan kita terombang-ambing tanpa kita tahu, oke, sebenarnya yang akurat tuh gini 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 gini. Dan caranya adalah, ya kalau kalian mau, mmm, update berita, ya pastikan si sumber berita ini dari tempat-tempat yang akurat gitu loh. Jadi, mmm, aku bisa bilang kalau, mmm, gimana ya, ada suatu video yang aku lihat 2-3 hari yang lalu. Tapi kayaknya orang ini udah uploadnya dari beberapa tahun yang lalu, dan ada yang nge-share gitu kan, ada yang nge-repost gitu kan. Andaikan benar
usia bumi ini cuman 1.500 tahun, berarti kan kita masih punya jatah waktu yang nggak lama lagi kan. Dan kita juga tahu kalau Nabi Isa itu bakalan datang 40 tahun sebelum kehidupan di dunia ini berakhir. Dan kita juga tahu bahwa Imam Mahdi itu bakalan ada 7 tahun sebelum Nabi Isa ada. Jadi, kalau sekarang itu kita udah di tahun 1447 Hijriah, terus kita 1500 kita kurangin sama 1447, kita kurangin lagi sama 40, kita kurangin lagi sama 7, berarti kita sisa waktu 6 tahun untuk menyambut hari akhir yang sesungguhnya. Dan di situ artinya bahwa oke, kita ngomongin tentang kematian itu pasti, tapi kita nggak ada yang tahu kita kapan matinya tuh kemana. Dan kita sadari bahwa menjelang dari akhir zaman ini adalah banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam semesta secara kita individu maupun maksudnya kita secara individu, isi kita, keimanan kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, dan juga lingkungan alam semesta ini. Apa yang bisa kita lakuin kalau kita mendengar bahwa oke, waktu kita ternyata singkat. Entah kita matinya kapan nih, entah kita matinya sekarang atau bahkan sebelum yang dari akhir zaman itu, apa yang bisa kita lakukan apa yang kita lakukan selain kita kembali ke ajaran agama kita kembali ke Allah, kita kembali ke Al-Quran, kita kembali ke sunnah gitu loh. Ini bukan tentang semengerikan apa itu, cuman kita sebagai manusia, kita akan dipertanggungjawabkan dengan semua hal yang dititipkan kepada kita. Tubuh ini gitu kan, semuanya, pengetahuan yang kita sampaikan, apakah itu menjadi pahala atau justru menjadi dosa gitu kan. Dan harta benda yang kita kumpulin tuh kita buat sedekah, infak atau enggak gitu kan. Banyak hal yang kita sebenarnya sekarang kita jauh gitu loh. Kita berbagi aja kita pengennya semua orang tahu. Kita berbagi aja kita pengennya semua orang memvalidasi bahwa kita tuh seorang dermawan, seorang yang berkecukupan, seseorang yang udah mapan gitu kan. Berdakwah menyebarkan kebaikan itu baik gitu kan. Semua sebenarnya balik lagi ke niat masing-masing. Dan salah satu niat aku untuk ngomongin masalah ini adalah oke, ayolah kita semua sadar bahwa kalaupun nanti maksudnya kalau hari ini kita ngerasa tapi kita sekarang kayaknya memaknai ibadah tuh masing-masing gitu loh. Padahal yang namanya ibadah yang paling jelas ya sholat ya sholat loh. Tapi kadang kita suka mentolerir itu dengan hal-hal lain gitu loh, kayak ya udahlah nanti aja gitu kan. Ya udahlah nanti kalau aku lagi pengen aku sholat gitu kan. Dan padahal nanti ketika kita udah di akhirat, ketika kita udah di surga bahkan, kita udah nggak perlu lagi tuh beramal ibadah kayak gitu. Karena bumi ini diciptain buat kita sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal ibadah kita gitu loh. Sebanyak-banyaknya kita berbuat kebaikan. Dan nanti kalau udah hari akhir, kita udah meninggal, kita udah terkubur, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya walaupun kita nggak akan pernah bisa ya mengukur, atau kita nggak akan pernah, menurut aku nggak akan pernah ngerasa pantas untuk masuk surga dengan segala amal baik yang pernah aku lakuin. Pertama, jelas kurang. Kedua,
jelas banyak yang nggak khusyuk gitu kan. Jelas kadang masih banyak hal-hal yang nggak tulus untuk aku lakuin gitu kan. Dari ketiga hal ini, kita nggak akan pernah merasa layak untuk masuk surga kecuali karena kebesaran dan kasih sayang Allah, makanya Dia mengizinkan kita untuk dapat surga gitu kan. Dan mmm, ngomongin tentang surga dan neraka itu bukan tentang hal yang fana gitu loh. Sejujurnya yang fana itu yang hari ini gitu loh. Kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, hanya karena kita selalu merasa nggak puas, dan itu namanya hasrat, itu namanya nafsu gitu loh. Dan ngomongin banyak orang yang selingkuh lah, terus melakukan perzinahan tapi berkedok dengan nikah siri, bawa-bawa agama, bawa-bawa poligami, itu nafsu gitu loh, itu nafsu dunia yang yang dido yang apa ya, yang diinisiasi oleh setan gitu loh. Dan kita harus sadar juga bahwa setan itu musuh kita, nafsu itu musuh kita. Gak apa-apa kalau dengan segala hal yang kita punya tuh kita cuma menerapkan satu hal yang sebenarnya itu dahsyat. Sabar, syukur, sholat gitu. Dan kita lupa untuk itu. Kita lupa untuk memperbaiki diri tuh untuk diri kita sendiri agar kita ngerasa pantas di hadapan Allah dengan sebutan hamba, dengan sebutan ciptaan Allah gitu loh. Walau kadang kita mikir, kenapa sih kita diciptain kalau pada akhirnya kita dikasih banyak ujian? Dan kenapa kita ngeliat orang lain yang kayaknya nggak taat-taat amat, tapi kayaknya banyak banget dapat nikmat gitu loh. Dan aku kembali percaya dengan salah satu kalimat, salah satu makna yang ada di dalam Al-Quran bahwa ya dunia ini tuh dibagi ke siapapun gitu loh. Tapi orang yang sejatinya menang itu adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, orang yang bisa taat berada di jalan yang diridhoi oleh Allah gitu loh. Dan um, di tengah banyaknya kebobrokan yang terjadi, dan itu tersalur lewat internet dan sosial media, kita harus um, semakin memperdalam agama ini gitu loh. Semakin merasa kita tuh butuh untuk dekat dengan agama kita, dengan Al-Quran, dengan Allah gitu loh. Pada akhirnya semua yang kita kejar hari ini pun akan kita tinggalkan nanti gitu loh. Di saat kita meninggal gitu loh. Orang yang kita sayang, benda-benda yang kita sayang, benda-benda yang kita kumpulin gitu kan. Entah mobil, entah rumah, entah tanah gitu kan. Entah tas-tas mewah, apapun itu pun pada akhirnya kita akan tinggalkan gitu loh. Dan kenapa rasanya sekarang tuh susah untuk kita percaya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu pedoman kita gitu loh. Kalau kita tahu cara hidup Nabi aja sederhana gitu loh. Dia kaya tapi dia pakai semua kekayaan dia untuk untuk umatnya, untuk Islam gitu loh. Terus kenapa sekarang kita ngerasa kalau oke, salah satu misi kita di dunia ini adalah kita harus kaya raya gitu. Agar kita terpandang, agar kita um, mendapatkan validasi dari orang-orang gitu kan. Orang-orang yang mungkin pernah menghina kita, orang-orang yang pernah merendahkan kita. Atau mungkin kita harus pujian, makanya kita perlu mendapatkan pencapaian-pencapaian ini. Enggak gitu. Aku selalu maknai bahwa apapun kondisi yang ada di kita sekarang ini, sakit, sehat, kaya, berkecukupan, sederhana, miskin, um, punya jabatan, nggak punya jabatan, orang biasa, orang pengusaha, apapun itu, semua tuh di mata Allah tuh sama aja. Dan percuma kalau kita tuh nggak sholat, ya percuma kalau kita tuh nggak berlomba-lomba dalam kebaikan, ya percuma kalau niat kita tuh nggak untuk
terlihat bagusnya tuh di mata Allah aja gitu loh. Mereka akan menolak hal-hal lain di luar itu.